Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, mari kita sama-sama mempelajari tentang perencanaan strategik pendidikan di era disrupsi. Perencanaan strategik pendidikan di sini adalah bagaimana upaya kita di dalam membuat satu keputusan di dalam era disrupsi. Apa itu era disrupsi? Bagaimana era disrupsi pengaruhnya terhadap pendidikan di Indonesia dan hal-hal apa yang harus kita lakukan dalam menyikapi era disrupsi yang terkait dengan proses pendidikan dan pembelajaran di lingkungan pendidikan. Tentu yang disampaikan adalah secara garis besarnya saja dan yang disampaikan sesuai dengan apa yang saya pahami. Ada beberapa pengertian dari era disrupsi, tentu sesuai dengan perspektif dari para ahli yang menyampaikannya. Di sini ada dua pengertian era disrupsi. Yang pertama adalah sebuah era terjadinya inovasi dan perubahan besar-besaran yang secara fundamental mengubah semua sistem tatanan dan landscape yang ada ke cara-cara yang baru. Akibatnya, pemain yang masih menggunakan cara dan sistem lama akan kalah bersaing. Yang kedua, pengertian dari era disrupsi adalah era terjadinya perubahan besar-besaran yang disebabkan oleh adanya inovasi yang mengubah sistem dan tatanan bisnis ke taraf yang lebih baru. Perusahaan berskala besar bisa saja gulung tikar jika tidak memiliki strategi yang tepat di tengah perkembangan teknologi yang semakin canggih. Sehingga dapat dipahami bahwa era disrupsi erat kaitannya dengan kemajuan teknologi, di mana segala sesuatu, baik itu jual beli, pembayaran, proses pembelajaran pun dapat dilakukan melalui media teknologi, atau kita sering menyebutnya dengan pada saat ini yaitu era digital. Contoh yang sangat konkret adalah misalnya untuk perusahaan-perusahaan taksi. Pada zaman dahulu, taksi yang sangat besar ternyata pada saat kini bisa dikalahkan dengan taksi online atau kendaraan online. Di Indonesia sudah ada satu perusahaan besar yang memfasilitasi bagaimana kita mampu memperoleh transportasi yang begitu mudah, nyaman, dan memberikan satu opsi pembayaran yang lebih menarik dibanding dengan taksi yang konvensional. Yang kedua, di dalam proses pembelajaran pendidikan di era pandemi seperti sekarang ini, pembelajaran tatap muka tentu tidak lagi menjadi satu opsi dengan adanya media digital atau media teknologi, maka pembelajaran dapat kita lakukan melalui daring atau kita bisa melakukan penambahan pengetahuan melalui beragam informasi yang memang tersedia di dalam internet atau di dalam media teknologi. Berikut adalah ciri-ciri era disrupsi. Satu, perubahannya yang sangat masif atau sangat besar sekali. Yang kedua, perubahannya cepat. Yang ketiga, perubahan sulit tertebak. Keempat, perubahan menyebabkan ketidakpastian. Kelima, terjadinya kompleksitas hubungan antara faktor penyebab perubahan. Yang keenam adalah kekurangjelasan arah. Dari ciri-ciri era disrupsi ini, ada hal yang sangat perlu kita perhatikan, di mana perubahan segala sesuatu ini sangat cepat dan sulit ditebak. Oleh karena itu, bagi para pendidik khususnya atau para penanggung jawab pendidikan perlu menyiapkan mental dan mindset para peserta didik untuk siap menghadapi perubahan-perubahan yang begitu sulit dan tidak tertebak. Oleh karena itu, hal-hal yang sangat penting sebagaimana adalah pembentukan karakter. Ini menjadi hal yang fundamental atau hal yang penting. Sebab dengan perubahan yang masif, kemudian informasi yang sangat cepat dalam hitungan detik, tentu informasi baik itu yang positif ataupun yang negatif akan dapat kita peroleh ketika kita melakukan satu interaksi dengan media teknologi. Oleh karena itu, hal-hal yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita menyikapi perubahan-perubahan yang sangat cepat dan sulit ditebak ini, sehingga kita akan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan itu sendiri.
Setelah dipahami bahwa era disrupsi adalah era adanya inovasi yang sangat cepat dan masif melalui penggunaan media teknologi, maka keberadaan era disrupsi ini perlu kita arahkan terus kepada bagaimana tujuan pendidikan yang harus dicapai di Indonesia. Ketika kita berbicara tentang tujuan pendidikan di Indonesia, tentu kita harus melakukan satu perencanaan strategis atau satu pengambilan keputusan di dalam lingkungan pendidikan pada saat era disrupsi terjadi. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah penguatan soft skill. Di sini adalah pembentukan kepribadian. Yang berikutnya adalah integrasi disiplin ilmu. Ini tentu difasilitasi melalui pengembangan kurikulum. Dan yang ketiga adalah penguatan literasi digital, yaitu strategi pembelajaran menggunakan media teknologi. Dengan mengetahui bahwa ciri-ciri atau tanda-tanda era disrupsi adalah dengan perkembangan inovasi terhadap keberadaan teknologi sehingga akan mampu mengubah satu kondisi secara cepat, kemudian masif, dan tujuan pun akhirnya tidak terlalu sesuai dengan gambaran awal, maka yang diperlukan adalah bagaimana kita mampu mengelola mental dan emosional kita. Di dalam ilmu disebut kemampuan mengelola ini dikategorikan dalam kemampuan soft skill. Sehingga Ramayulis mengelompokkan kompetensi personal dan sosial adalah dalam kategori soft skill, sementara kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional ke dalam kelompok hard skill. Selanjutnya, rincian dari soft skill dikemukakan oleh Kaswan. Dalam bukunya ada 101 soft skill dan untuk secara garis besarnya ada di dalam buku HOTS dalam pembelajaran yang saya tulis. Maka satu keberuntungan bagi para pendidik untuk menyiapkan sejak dini kemampuan mengelola mental, spiritual, emosional para peserta didik sehingga mereka akan siap menghadapi perubahan-perubahan yang dialami dalam kehidupan masa kini dan masa mendatang yang semakin cepat perubahannya dan kejelasan arahnya pun tidak bisa kita prediksi. Inilah yang paling penting sehingga kita dapat memahami apa yang disampaikan oleh Ibrahim El-Fiqi bahwa yang menentukan kesuksesan seseorang bukan dari kemampuan profesionalnya, namun dari kemampuan bagaimana dia menata emosi, menata spiritualnya. Inilah yang harus dilakukan oleh para pendidik dan penanggung jawab pendidikan. Di dalam pembentukan soft skill, tentu perlu dikuatkan karena peserta didik tentu sudah memiliki nilai-nilai yang memang terbentuk ketika mereka di dalam keluarga. Maka di lingkungan pendidikan, di lingkungan sekolah atau perguruan tinggi, yang diperlukan oleh para pendidik dan penanggung jawab pendidikan adalah melakukan penguatan soft skill. Penguatan soft skill diantaranya yang utama adalah pembentukan keimanan dan ketakwaan sebagai fondasi bahwa manusia ini tidak hadir dengan sendirinya, namun manusia adalah ciptaan dari Sang Maha Pencipta yang harus menjalankan hal-hal yang baik dalam kehidupannya dan terus berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan dan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Yang berikutnya adalah manusia harus dibekali dan dibentuk, ditumbuhkan dengan akhlak mulia, yaitu karakter jujur, bertanggung jawab, saling menolong, dan bekerja sama. Seperti kita ketahui bahwa manusia adalah bukan hanya makhluk pribadi, manusia juga merupakan makhluk sosial yang harus berinteraksi, bekerja sama untuk mencapai tujuan dalam hidupnya dengan orang lain, dengan bantuan orang lain, dengan bekerja sama dengan orang lain. Selanjutnya, penguatan soft skill yang penting juga adalah melalui bagaimana pengembangan cara berpikir. Maka
pada saat ini yang dilakukan adalah penguatan terhadap higher order thinking skill, bagaimana peserta didik disiapkan ketika menghadapi beragam permasalahan yang semakin kompleks dalam hidup, perubahan yang sangat cepat dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, perlu melakukan satu analisis-analisis untuk mengambil keputusan. Kemudian lebih fleksibel di dalam beraktivitas dan melakukan inovasi-inovasi yang dapat membantu mempertahankan diri di dalam kehidupan untuk mencapai kesejahteraannya. Yang terakhir, penguatan soft skill adalah penguatan perasaan, karena perasaan ini berpengaruh terhadap perilaku, terhadap diri dari para peserta didik. Yang harus dikuatkan diantaranya adalah rasa pantang menyerah atau gigih dan semangat untuk selalu melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Pada penguatan soft skill, apabila kita analogikan dengan SKL, standar kompetensi lulusan, maka itu adalah capaian dari standar kompetensi lulusan, yaitu lulusan harus memiliki kompetensi dalam sikap, baik itu sikap spiritual maupun sikap sosial, kemudian memiliki pengetahuan dalam kognisinya, dan terakhir adalah memiliki keterampilan di dalam hidupnya. Di dalam 3 ranah pendidikan kita mengenal dengan afeksi, kemudian kognitif, dan yang terakhir adalah psikomotorik. Untuk mencapai ketiga kompetensi yang harus dimiliki oleh para peserta didik tersebut, diperlukan satu jalan atau satu media, yaitu melalui kurikulum. Kurikulum ini yang dibutuhkan pada era kini dan era mendatang, di era disrupsi seperti sekarang ini, adalah dilakukannya satu integrasi dari beragam atau dari beberapa disiplin ilmu. Karena kita tidak hanya bisa hidup hanya dengan satu ilmu, misalnya kita hanya tidak bisa hidup dengan hanya mempelajari ilmu agama saja, namun kita juga harus mempelajari bagaimana ilmu ekonomi, bagaimana ilmu antropologi, bagaimana ilmu sosiologi, psikologi. Sehingga integrasi, misalnya di sini adalah integrasi ilmu agama, sosial, dan sains, ini sangat penting sekali. Ada satu informasi yang sangat menarik bagi saya ketika saya mengikuti satu pelatihan, di mana di salah satu universitas negeri di Indonesia, para peserta didik atau para mahasiswa melakukan satu integrasi ilmu antara ilmu agama, sosial, dan sains, sehingga melakukan satu inovasi pembelajaran bagi penyandang disabilitas. Dan ini menjadi temuan yang sangat menarik dan sangat bermanfaat di era saat ini dan era mendatang. Era disrupsi tidak lepas dari kemajuan teknologi, sehingga tentu saja para penanggung jawab pendidikan dan para pendidik khususnya harus melek teknologi. Maka disebut dengan adanya literasi digital. Literasi digital merupakan pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digital, seperti alat komunikasi, jaringan internet, dan sebagainya. Digital literasi atau istilah lain adalah literasi digital merupakan informasi tentang seberapa mahir seseorang dapat menggunakan teknologi untuk menemukan, membuat, menilai, dan mengkomunikasikan informasi. Literasi digital tentu sangat penting sekali bagi para pendidik dalam proses pembelajaran. Pada saat ini, yaitu di era pandemi, setiap para pendidik tentu sudah dikenalkan kepada kecakapan atau kemahiran dalam menguasai media komputer sebagai sarana untuk melakukan transformasi atau pembentukan karakter terhadap peserta didik. Oleh karena itu, kemampuan ini harus terus dikembangkan sehingga menjadi keterampilan dan proses pendidikan yang mengarah kepada tujuan pendidikan nasional akan tetap dapat dilaksanakan secara maksimal.
Era disrupsi merupakan era dengan ditandai adanya inovasi yang sangat masif melalui teknologi yang mengubah tatanan lama kepada tatanan baru di dalam proses pembelajaran. Ternyata tidak hanya dapat dilakukan dengan tatap muka, namun juga bisa dilakukan melalui daring dengan media teknologi, maka para pendidik khususnya tentu harus melakukan inovasi-inovasi dalam pembelajaran. Oleh karena itu, berpikir bagaimana cara untuk melakukan proses pembelajaran yang lebih baik dengan menggunakan teknologi yang semakin canggih sekarang, di era yang semakin kompetitif dan di era yang semakin banyak tantangan, problematika yang harus dihadapi, maka keahlian, kemahiran, keterampilan para pendidik inilah yang menjadi ujung tombak keberhasilan dari pendidikan, khususnya pendidikan di Indonesia. Demikian sekilas tentang era disrupsi dalam pengaruhnya terhadap pendidikan di Indonesia. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.